Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan general reading ya. Jadi bukan pilih kartu. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa disolid, bisa tidak, bisa vice versa atau kebolak-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika dirasa resonate berarti untuk kalian, dan apabila tidak resonate maka jangan terlalu dipaksakan, berarti untuk orang lain ya. Dan tetap bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya ambil aja positifnya dan buang negatifnya. Dan tetap apapun semua yang akan terjadi kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Kuasa, oke? Dan buatkan semuanya yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, kalian bisa lihat semua keterangannya ada di bawah link deskripsi video ini, kontak WA-nya ya. Oke, untuk di tema video kali ini yaitu tentang kerinduannya. Nah, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran kira-kira saat ini rindu dia itu kayak apa sih gitu. Apakah dia kangen sama kamu? Apakah dia kangen dengan yang lain? Ataukah memang dia merasa berat hati gitu ya, menahan kerinduan untuk orang yang dia sayang gitu ya. Oke? Di sini kita mulai dari sekarang dan akan Clarissa shuffle kartunya terlebih dahulu. Oke. Yaitu tentang kerinduannya. Ini habis makan pedas jadi agak batuk-batuk ya. Oke. Di sini ada kartu Four of Pentacle. Kemudian di sini ada kartu Nine of Cups. Kemudian di sini ada kartu Ten of Swords. Di sini ada kartu King of Wands. Kemudian di sini ada kartu Ace of Swords. And then ada kartu juga Ace of Wands. Wow, keren ya. Ada Ace of Swords dan ada kartu Ace of Swords. Kemudian di sini ada kartu King of Pentacle. Ada kartu Queen of Wands. Kemudian ada kartu Three of Pentacle, dan di sini ada kartu Two of Cups. Kemudian ada kartu juga The Hangman. Oke. Di sini tentang kerinduannya. Jadi bagaimana sih rindu dia sekarang? Aku melihat bahwa dia memang bukan tipikal seseorang yang bisa romantis, bisa mengutarakan kata-kata yang manis gitu ya, mengutarakan kata-kata yang seolah-olah itu bikin kamu melayang-layang romantis. Dia nggak bisa seperti itu. Tetapi sejatinya walaupun dia sedikit cuek sama kamu, walaupun dia kayak sedikit dingin sama kamu, tapi sejatinya orang ini sangat merasa takut kehilangan kamu. Terlebih juga saat ini dia sebenarnya rindu, ingin ketemu sama kamu. Tapi dia sadar bahwa saat ini situasi dan kondisinya tidak mendukung, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, dia merasa tersiksa gitu ya, menahan kerinduan ini sendirian. Dan seolah-olah saat ini tuh dia merasa ingin sekali gitu ya, bisa menemui kamu secara langsung. Hanya saja seperti yang saya bilang tadi, keadaanlah yang tidak bisa mendukung. Alhasil dia hanya bisa menghubungi kamu lewat WA, hanya bisa memandang foto-foto kamu dari sosmed. Dan ini yang membuat dia tuh kayak merasa tersiksa, karena sebenarnya keinginan dia terbesarnya ingin tahu gitu ya kamu secara langsung. Terus di sini aku juga bisa melihat memang kamu saat ini posisinya sangat merasa khawatir akan hubungan ini dan akan dia. Ya, kamu takut gitu ya apabila hubungan ini tidak bisa berjalan seperti apa yang kamu harapkan. Di sini dia pun juga merasakan kekhawatiran yang sama, ya dimana memang menjalani hubungan jarak jauh itu tidaklah mudah.
Takutnya dia kamu malah melirik sama yang lain gitu ya, yang mungkin jauh lebih perfect daripada dia, lebih kaya daripada dia, lebih apa ya, dalam artian tuh lebih keren gitu ya, lebih keren daripada dia. Itu sebenarnya yang dia takutkan. Karena di sini aku juga bisa merasakan gitu bahwa secuek-cueknya dia, sedingin-dinginnya, tapi sebenarnya orang ini sangat merasa takut kehilangan orang yang dia sayang, yaitu kamu. Di sini juga nggak bisa dipungkiri sih bahwa kamu juga sering sih merasa dibikin sakit hati sama dia secara tidak langsung, sering dibikin khawatir, cemas. Tapi percayalah bahwa sebenarnya orang ini tuh harapan dia ke depannya ingin gitu ya mendapatkan sebuah hubungan yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Di sini aku juga bisa melihat bahwa dia sepertinya juga ego dia masih tinggi, kemudian juga rasa mendominasi dia masih tinggi, tapi sebenarnya keinginan dari dia untuk berubah itu ada. Jadi buat kamu ya saat ini tetap terus gitu ya, tetap terus dampingi dia sampai benar ini orang bisa berubah menjadi apa yang setidaknya kamu harapkan. Di sini aku juga bisa melihat bahwa beberapa di antara kalian ada yang merasa lelah ya menjalani kehidupan hubungan ini bersama dia, tapi kamu juga nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri bahwa kamu udah terlanjur sayang dan cinta sama dia. Jadi bisa dibilang walaupun kamu terkadang merasa sakit, walaupun kamu terkadang merasa lelah gitu, kamu akan tetap terus memperjuangkan hubungan ini sampai Tuhan memberikan keajaiban. Jadi seperti itu. Di sini aku melihat bahwa sebenarnya hal yang paling kamu benci itu di saat dia lari dari kenyataan, kemudian dihubungi selalu nggak bisa, selalu banyak alasan. Di sini juga sikap dingin dan cueknya dia itu yang terkadang membuat kamu merasa benci gitu. Karena sebenarnya banyak hal di sini yang ingin kamu ceritakan ke dia, banyak cerita yang sebenarnya ingin kamu curhatkan ke dia. Tapi ketika melihat dia seperti itu, kamu jadi mikir dua kali. Kamu takut apabila ya kamu cerita di saat situasinya nggak pas malah memunculkan masalah baru gitu. Jadi bisa dibilang ya lebih baik kamu diam aja gitu daripada nanti cerita sama dia, ngomong sama dia, nanti endingnya justru malah memancing masalah baru gitu. Dan itu sebenarnya hal yang paling kamu nggak suka dari dia gitu. Sikapnya dia yang dingin, cueknya dia yang dingin, dan seolah-olah ego dia yang masih tinggi. Itu yang membuat kamu terkadang ya merasa kurang diperadilkan sama hubungan ini gitu. Karena ya cuma kamu aja yang ngerasa selalu ngalah ke dia, ngertiin ke dia. Sedangkan dia ya sepertinya itu masih ingin selalu dinilai benar. Dan kamu disuruh menuruti egonya dia. Walaupun di sini rasanya mempertahankan hubungan ini tuh bagaikan kita menggenggam sebuah pisau, rasanya perih, rasanya sakit. Tapi bagaimanapun juga kamu juga nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri bahwa kamu ingin sekali membawa hubungan ini sampai ke titik yang lebih serius. Di sini aku juga bisa merasakan, walaupun terkadang banyak sekali ya rasa sakit yang kamu alami, banyak rasa kekecewaan yang kamu derita, banyak juga rasa kekesalan yang selalu menyelimuti di dalam hubungan kamu. Cuman ya kamu percaya bahwa ke depannya akan ada sebuah keajaiban dari Tuhan gitu ya, dimana kamu bisa merasakan kebahagiaan bersama dia yang sesungguhnya. Di sini aku juga bisa merasakan bahwa kamu sebenarnya ingin sekali gitu ya. Dia itu setidaknya nggak harus berubah 100%. Setidaknya dia bisa berubah gitu ya. Sedikit lebih dewasa, sedikit bisa menekan egonya, sedikit bisa memahami dan ngertiin kamu. Itu membuat kamu sudah merasa
cukup bahagia gitu ya, daripada ya kamu tetap terus gitu ya dituntut menuruti egonya dia, dituntut ngimbangin dia, dituntut memahami dia, tapi dia nggak pernah ngertiin dan memahami perasaan kamu seperti apa. Itu yang membuat kamu sepertinya kurang merasa adil gitu, karena di sini kamu sudah terlanjur memberikan semua hati kamu ke dia gitu, kamu sudah terlanjur sayang, nyaman dan cinta sama dia. Tapi kenapa di saat kamu sudah merasa nyaman dan cinta gitu, kamu seolah-olah itu kayak merasa tidak dihargai sama dia? Itu yang terkadang membuat kamu cukup merasa kesal. Di sini kamu hanya bisa menunggu sebuah keajaiban dari Tuhan ya, dimana memang kamu sudah nggak tahu harus berbuat apa lagi, karena di sini kamu sudah berusaha menjadi yang terbaik untuk dia, kamu sudah berusaha memahami dia, kamu sudah berusaha gitu ya setidaknya menjadi pasangan yang layak untuk dia, tapi ini tidak menggugah hati dan perasaan dia. Itu yang terkadang membuat kamu suka jadi kepikiran ya, suka galau sendiri gitu, karena di sini kamu sudah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu, karena segala bentuk cara dan upaya sudah kamu tumpah ruahkan di dalam hubungan ini, tapi tetap gitu ya ujung-ujungnya itu terkadang masih suka membuat kamu jadi kacau, jadi galau gitu. Padahal ya di awal kamu mengharapkan hubungan ini bahwa hubungan yang terakhir gitu ya, terakhir sampai ke titik pernikahan, terakhir sampai bener-bener kayak kamu udah lelah gitu sama yang namanya cinta. Tapi bukannya indah, tapi justru yang saya rasakan di sini sebuah penderitaan. Itu yang bikin kamu terkadang merasa sakit dan kecewa. Di sini aku juga bisa melihat bahwa di sini ada beberapa di antara kalian yang pernah merasakan dihianati sama dia, kemudian ditinggal selingkuh, kemudian di sini juga apa ya, kamu bener-bener sangat merasa terpukul, tapi bisa dibilang kamu hanya bisa menatap sikap dan perilaku dia dari kejauhan gitu. Kamu berusaha sabar, kamu berusaha mengelus dada, kamu berusaha gitu ya mencari sahabat atau teman yang mampu menguatkan kamu gitu, sampai pada akhirnya ya kamu memaafkan dia kembali. Di sini yang saya lihat ada beberapa di antara kalian juga yang sepertinya sudah terlalu sering memaafkan dia, tapi itu tidak membuat dia cukup berubah gitu ya. Itu yang terkadang kamu merasa bahwa kebaikan kamu itu kayak suka dimanfaatkan sama dia gitu loh. Dan di sini kamu pun juga sepertinya marah gitu ya, ingin marah itu nggak bisa gitu, karena ujung-ujungnya dia selalu mencari titik kelemahan kamu agar kamu bisa memaafkan dia. Jadi seperti itu. Di sini sebenarnya yang ingin kamu harapkan adalah kamu benar apa ya, dalam artian tuh kamu berharap bahwa dia benar-benar bisa berkomitmen, benar-benar bisa menjaga hati, benar-benar bisa menjaga hubungan ini sampai benar-benar kebahagiaan datang. Tapi nyatanya apa? Ya mungkin komitmen itu ada, tetapi untuk menjalankan komitmen tersebut yang sepertinya dia mengingkari gitu ya. Itu yang terkadang kamu merasa bahwa ini sebenarnya maksud dan tujuan dia ini ingin main-main, ataukah hanya ingin gitu ya dalam artian tuh menjalani cinta sesaat. Itu yang terkadang membuat kamu merasa takut untuk menatap masa depan, karena di sini yang saya lihat sudah sering sekali kamu merasakan kekecewaan gitu ya. Kamu sudah sering sekali merasakan sebuah kekecewaan, sudah sering sekali dalam artian tuh bersabar gitu. Sudah sering juga di sini yang saya lihat kamu ngertiin dia, tapi kok ya intinya itu dia masih belum bisa menjalani komitmen dari hubungan ini yang 100%. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa sebenarnya dia juga kangen, rindu gitu. Tapi kangen dan rindu itu tidak membuat kamu cukup merasa senang
apabila dia masih belum bisa berubah yang 100%. Karena bagi kamu percuma juga gitu, kangen tapi kamu nggak berubah gitu ya. Yang kamu harapkan adalah ya dia bisa kangen sama kamu, dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik, dan menjadi pribadi yang jauh lebih bisa ngertiin dan memahami kamu. Itu jauh lebih penting. Di sini yang saya lihat ya, bahwa kamu saat ini tuh kayak seolah-olah menjalani hubungan yang digantung. Dalam artian tuh apa ya? Kamu masih nggak tahu gitu hubungan ini bakalan berakhir ke pernikahan ataukah hubungan ini akan berakhir menjadi status teman aja gitu. Itu yang membuat kamu kayak masih merasa ketir-ketir ya sekarang gitu, karena kamu masih belum mendapatkan sebuah titik terang dari dia gitu, bahwa hubungan ini sejatinya ingin dia bawa kemana. Karena jika melihat dia yang sekarang gitu ya, sepertinya masih jauh untuk dikatakan layak sebagai pendamping hidup kamu. Tapi kamu juga nggak bisa memungkiri bahwa kamu sudah terlanjur cinta sama dia, sayang sama dia. Jadi seperti itu. Di sini kalau dari pribadi kamu sendiri, kamu sudah terlanjur ya, kamu sudah terlanjur niat, kamu sudah terlanjur tekad gitu ya, kamu sudah terlanjur serius sama dia gitu. Tapi terkadang yang bikin kamu suka bertanda tanya kenapa gitu ya, di saat aku sudah mulai serius sama seseorang gitu ya, tapi orang yang saya seriusin tersebut kok justru malah belehar gitu ya. Dalam artian tuh pikirannya kacau, suka bikin kamu sedih, suka bikin kamu galau. Itu yang membuat kamu ya terasa nyesek gitu ya. Karena di sini kamu sudah terlanjur niat sama dia, sudah terlanjur serius sama dia, sudah terlanjur komitmen sama dia gitu. Tapi kenapa kok dia itu masih sering gitu ya bikin kamu merasa sedih dan kecewa. Itu yang membuat kamu kayak ngerasa bahwa apakah dia adalah pilihan yang tepat atau tidak. Di sini kita lihat juga, oke. Di sini ada kartu The Magician, kemudian ada kartu The Hermit, dan di sini ada kartu The Lovers, kemudian ada kartu The World, dan di sini ada kartu Three of Wands, kemudian di sini ada kartu Eight of Wands, dan di sini ada kartu Knight of Pentacles. Aku bisa merasakan sih bahwa terkadang di saat kamu menjalani hubungan bersama dia gitu ya, terkadang beberapa di antara kalian tuh masih merasakan bahwa sepertinya itu masih ada hal-hal yang berusaha dia tutup-tutupi, dan seolah-olah dia menunjukkan sifat kemanipulatifan dia gitu ya. Itu yang terkadang membuat kamu merasa kecewa, karena di sini kamu sudah berusaha terbuka, kamu sudah berusaha jujur gitu ya, kamu sudah berusaha gitu ya menceritakan latar belakang kamu itu kayak apa, transparan sama dia. Tapi kenapa sampai detik ini yang bikin kamu merasa heran gitu ya, kok sepertinya orang ini tuh masih belum bisa jujur 100% ke kamu. Jadi kesannya itu masih ada hal yang berusaha dia tutup-tutupi agar kamu tidak tahu apa yang dia sembunyikan. Di sini aku juga masih sering ya merasakan bahwa kamu sepertinya itu masih sering merasa kesepian. Ya memang hadirnya dia mampu membawa warna baru di dalam kehidupan kamu, cuman itu berlaku di awal. Untuk sekarang gitu ya, kamu sepertinya sering dibuat gelisah sama dia, sering dibuat khawatir sama dia. Bahkan yang lebih parahnya ya, kamu selalu kayak merasa kesepian, kamu selalu merasa sendiri, padahal ya kamu saat ini memiliki seorang kekasih gitu, tapi rasanya kayak jomblo aja gitu. Karena di saat kamu mengharapkan dia hadir, dia tidak pernah muncul di hadapan kamu. Tapi di saat dia butuh kamu, kamu selalu ada untuk dia. Di sini aku juga bisa melihat ya bahwa hayalan atau bayang-bayangan kamu tentang cinta sejati di awal itu, jika melihat sekarang itu sepertinya hanyalah halusinasi aja gitu. Karena di sini saking seringnya kamu dibohongin sama dia, saking seringnya kamu dihianati sama dia, saking seringnya kamu dibuat kecewa sama dia, itu yang membuat kamu kayak
Jadi perasaannya itu ngambang gitu. Ini sebenarnya twin flame aku atau bukan? Ini memang apakah seseorang yang memang dihadirkan Tuhan untuk berjodoh sama aku apa bukan gitu. Karena kamu juga kayak masih merasa mikir dua kali gitu ya. Apabila melihat sikap dia sekarang gitu, sepertinya jauh layak gitu ya. Jauh tidak layak untuk dijadikan sebagai pendamping hidup gitu. Di sini yang kamu inginkan hanyalah sebuah kebebasan, dan saat ini kamu bisa merasakan gitu bahwa sepertinya itu kayak apa ya, dulu di saat kamu merasa jomblo gitu ya, kamu mengharapkan datangnya seorang kekasih, tapi di saat sekarang gitu ya, setelah hadirnya kekasih gitu, kenapa kok rasanya itu kayak enakan jomblo gitu ya. Sekarang ada kekasih bukannya malah bahagia, tetapi malah banyak pikiran, banyak beban, banyak tekanan gitu ya. Itu yang membuat kamu jadi kayak seolah-olah kok rasanya berbeda ya gitu ya. Kok ternyata hubungan itu tidak seindah sama apa yang aku bayangkan di awal gitu. Jadi kamu mikir seperti itu. Di sini terkadang yang masih membuat kamu merasa kecewa sama dia, ya terkadang emosi dia yang masih selalu berapi-api. Dia nggak pernah mau dengerin perkataan kamu, maunya perkataan dia didengerin sama kamu. Dan di sini yang saya lihat, di saat kamu ingin mendapatkan sebuah penjelasan dari dia, dianya selalu nyolot, dianya selalu menggunakan kata-kata yang berapi-api gitu ya. Itu yang membuat kamu terkadang merasa kecewa. Kapan penderitaan ini segera berakhir? Karena jika dilihat, ya mungkin di usia kamu yang sekarang, kamu hanya mencari keseriusan gitu ya, bukan sebuah permainan. Karena ya di masa lalu, di flashback kisah cinta kamu ke belakang kemarin, kamu sudah sering gitu ya merasa dipermainkan. Jadi ini adalah sebuah fase dimana kamu ingin mencari hubungan yang benar-benar serius gitu ya. Kemudian aku juga bisa melihat bahwa sebenarnya dia di awal sepertinya banyak gitu ya, banyak rencana, banyak janji yang pernah dia katakan ke kamu. Tetapi satupun gitu ya, sepertinya ya mungkin beberapa ada sih yang bisa dibilang tuh sudah menepati janjinya. Tetapi di sini kebanyakan Clarissa melihat gitu ya, bahwa tak satupun gitu ya janji yang pernah dia ucapkan itu dia tepati. Itu yang membuat kamu kayak merasa masuk gitu ya di dalam jebakannya dia. Kemudian di sini aku bisa melihat ada Knight of Pentacle. Knight of Pentacle tuh semakin lama seharusnya semakin mendekat, tapi yang kamu rasakan sekarang semakin lama semakin ada jarak, semakin lama sepertinya semakin ada apa ya, ada suatu hal gitu ya yang seolah-olah tidak sedekat yang dulu gitu ya. Itu yang membuat kamu kayak merasa takut gitu ya. Takut apa? Takut kehilangan dia, takut semuanya yang udah kamu korbankan selama ini akan sia-sia gitu. Karena di sini yang saya lihat banyak yang sudah banyak berkorban ya. Mulai berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban finansial, dan berkorban perasaan. Oke. Kita coba lihat untuk di kartu versi tarot satunya. Oke, yaitu perlindungannya. Di sini ada kartu Three of Cups, kemudian di sini ada kartu Two of Swords, di sini juga ada kartu Six of Wands, dan di sini ada kartu Nine of Swords, kemudian di sini ada kartu The Star, kemudian di sini juga ada kartu Ten of Cups, kemudian di sini ada kartu Ace of Swords, dan di sini ada kartu The Chariot. Kemudian ada kartu Death, dan di sini ada kartu Temperance. Oke, saat ini aku bisa merasakan bahwa sebenarnya
Walaupun dia masih belum bisa membahagiakan kamu yang seutuhnya, walaupun dia masih sering gitu ya banyak berbuat salah sama kamu, tapi sebenarnya orang ini dia merasa kangen, merasa rindu gitu ya. Karena di sini yang saya lihat sudah lama sepertinya kalian tidak ketemu gitu ya. Itu yang membuat dia seolah-olah ya merasa sedih gitu ya, tapi dia juga sadar gitu ya bahwa saat ini dia masih belum bisa menjadi pribadi apa yang kamu inginkan. Sebenarnya dia masih belum bisa menjadi pribadi seperti apa yang kamu harapkan, tapi dia berjanji gitu bahwa kalian berdua sama-sama bisa melewati kesedihan ini. Dan di sini aku juga bisa melihat bahwa saat ini dia merasa bingung gitu ya. Dia juga merasa bingung. Merasa bingung itu dalam artian dia ingin sekali gitu ya, mungkin meminta maaf, ingin mengutarakan segala bentuk isi hati dia, ingin mengakui semua kesalahan dia selama ini sama kamu. Hanya saja keadaan yang tidak mendukung gitu. Alhasil ya terkadang komunikasi yang bisa kalian lakukan hanya lewat sosmed, dan itu pun terkadang masih sering gitu ya terjadi kesalahpahaman. Karena sebenarnya dia lebih suka gitu ya, lebih suka ketemu sama pasangannya secara langsung daripada ngobrol lewat sosmed. Di sini aku juga bisa melihat gitu bahwa ya sebenarnya kamu ingin sekali ya merasakan sebuah hubungan yang benar-benar bahagia gitu ya, dan kamu berharap gitu ya bahwa di tahun ini bisa menjadi, bahkan di bulan ini gitu ya, bisa menjadi akhir dari penderitaan kamu selama ini. Karena kedepannya gitu ya, bertambahnya umur, bertambahnya usia, ya tentunya kamu ingin gitu ya menjadi, merasakan gitu ya hubungan yang lebih sempurna daripada sebelumnya. Saat ini aku juga bisa melihat bahwa memang kamu sepertinya ya merasa kesepian sekarang. Dia pun juga sepertinya sama-sama merasa kesepian. Bahkan saat ini pun dia sepertinya juga sedang membayangkan kamu karena saking kangen dan rindunya dia sama kamu. Di sini aku juga bisa melihat ada juga beberapa di antara kalian yang memang sepertinya nggak ada komunikasi gitu ya, lost komunikasi. Aku di sini melihat bahwa dia sebenarnya ingin menghubungi kamu, tapi dia ada yang merasa takut gitu ya, karena dia merasa dia yang bersalah. Ada juga di sini dia yang sibuk akan pekerjaan dan tidak bisa dia tinggalkan gitu ya. Sebenarnya beberapa di antara mereka ada yang ingin gitu ya segera menghubungi kamu, hanya saja dia masih menunggu situasi yang pas. Kemudian aku juga bisa melihat bahwa di saat kamu gitu ya pertama kali kenal sama dia gitu, kamu seolah-olah mengenal sosok pribadi yang sangat berbeda gitu. Dia seolah-olah adalah seseorang yang memang kamu cari selama ini, tapi di saat kamu sudah tahu dia, sudah tahu sisi dalamnya, jadi kayak seolah-olah kamu merasakan pribadi yang berbeda gitu. Terlebih juga di saat dia benar-benar ego dia tinggi gitu, jadi kayak kamu mikir kenapa kamu tidak seperti yang dulu gitu ya, dulu yang pernah aku kenal, dulu yang pernah aku sayangi. Di sini aku juga bisa melihat di sini ada energi Ten of Cup. Ten of Cup tuh kayak kamu berharap gitu ya bahwa kemarin gitu ya segala bentuk kesedihan, kegalauan, kekecewaan kedepannya bisa ditukar dengan kebahagiaan. Karena di sini yang saya lihat kamu hanya ingin sekali gitu ya, kamu hanya menginginkan sekali sebuah hubungan yang benar-benar serius, sebuah hubungan yang benar-benar bisa layak gitu ya untuk diperjuangkan gitu. Dan di sini sebenarnya masih banyak trauma gitu ya di flashback ke belakang kemarin yang terkadang masih membuat kamu takut gitu ya untuk memikirkan cinta. Tetapi konteksnya sekarang gitu, kamu sudah menemukan dia, walaupun terkadang dia masih suka bikin kamu merasa kesal, mengecewakan kamu, tapi percayalah gitu ya bahwa di masa yang akan datang dia pasti akan bisa membahagiakan kamu. Di sini memang ya terkadang itu masih banyak hal yang masih
membuat kamu kayak merasa takut gitu, karena bagi kamu cinta itu bisa melindungi kamu dan membuat kamu tersenyum, tapi terkadang cinta juga bisa melukai diri kamu sendiri gitu. Dan di sini yang saya lihat ya, kamu berharap gitu ya mendapatkan cinta yang bisa melindungi kamu dan bikin kamu selalu tersenyum gitu. Tapi nyatanya apa gitu, di flashback ke belakang kemarin justru yang saya lihat ya di sini, kamu lebih sering gitu ya merasakan dilukai sama cinta itu sendiri. Dan di sini yang saya lihat ya, sepertinya kamu sudah berusaha sabar, kamu sudah berusaha melewati apapun yang sudah terjadi gitu ya. Dan kamu berharap bahwa masa depan yang nantinya akan kamu jalani bersama dia gitu ya, akan menjadi masa depan yang kamu idam-idamkan selama ini. Karena ya kamu sudah sering gitu ya, kamu sudah sering merasakan penderitaan bersama dia gitu. Jadi harapan dan keinginan kamu di saat kamu sudah bersatu dalam ikatan tali pernikahan bersama dia, ya kamu berharap gitu ya bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan di sini aku bisa merasakan ya bahwa kamu pun juga sepertinya sama. Kamu juga merasa takut kehilangan sama dia. Kamu takut gitu ya apabila dicampakkan atau ditinggalkan sama dia. Karena kamu nggak ingin gitu ya hubungan ini tuh akan berakhir sia-sia. Karena di sini kamu sudah banyak berkorban, kamu sudah banyak berjuang gitu ya. Dan kamu berharap bahwa perjuangan dan pengorbanan kamu di flashback ke belakang kemarin akan ditukar dengan kebahagiaan. Kemudian aku bisa merasakan di sini ada kartu temperance gitu. Kartu temperance ya bisa dibilang mengimbangi itu adalah bukanlah sesuatu hal yang mudah gitu. Tapi karena rasa sayang kamu ke dia, rasa cinta kamu ke dia gitu ya, kesetiaan kamu ke dia, itu yang membuat kamu berusaha gitu ya bisa mengimbangi dia, walaupun terkadang kamu kayak masih merasa kurang gitu ya, kurang diperlakukan secara adil gitu ya, tapi kamu masih tetap gitu, kamu masih tetap memperjuangkan hubungan ini, kamu masih tetap sayang sama dia gitu. Padahal jika dilihat banyak orang gitu ya yang mengatakan, kok kamu kuat sih gitu ya menjalani hubungan sama dia gitu, kok kamu merasa kuat gitu ya. Tetapi kamu berusaha gitu ya menutup mata, menutup telinga gitu. Kamu yakin gitu ya bahwa dia kedepannya bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Oke. Ya teman-teman semuanya, terima kasih banyak di sini yang udah ngikutin readingan Clarissa mulai dari awal sampai akhir. Dan buat kalian semuanya, aku ingetin lagi yang ingin gabung di pembacaan tarot secara pribadi, secara personal reading, secara privat, kalian bisa lihat keterangannya, langkah-langkahnya ada di bawah link deskripsi video ini. Oke. Dan buat kalian semuanya yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang menjadi orang pertama kali yang mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa buat teman-teman semuanya, tekan tombol like-nya dan kalian berkomentar sebanyak-banyaknya apabila ada sesuatu hal yang sekiranya bisa diangkat untuk tema selanjutnya. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tentunya dengan tema yang berbeda. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bye-bye.